بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masya Allah. Jadi ya salah satu nikmat dari Allah yang luar biasa di Saudi itu karena kestabilan negaranya, baik dari ekonomi, keamanan, sehingga semua yang datang ke sana itu bisa belajar dengan baik ya. Termasuk kita mahasiswa diberikan beasiswa, dan mau serius belajar itu banyak juga. Selain kampus juga di masjid itu banyak majelis para ulama. Kalau duniawi sebenarnya kalau mau jadi pengusaha besar juga kayaknya enggak kepikiran. Saya bukan tipikal orang yang pintar, yang pintar jual-jualan gitu tidak. Masya Allah. Ya mungkin yang penting hidup seperti biasa. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Sekarang kita lanjut. Setelah SMA antum kemana? Lanjut di Istiba setahun. Masya Allah. Yang sekarang Institut Agama Islam. Institut Agama Islam Istiba. Ya, Masya Allah. Ini sekolah perjuangan dan para penuntut. Betul. Bisa antum ceritakan sedikit di situ di Istiba? Kenapa antum masuk ke Istiba? Ya memang sudah menjadi takdir. Kayaknya memang satu-satunya di Makassar yang perguruan tinggi yang bahasa pengantarnya bahasa Arab. Ya, menggunakan kitab-kitab juga, pengajar alumni Timur Tengah. Tapi sudah berbayar kan? Berbayar. Kalau di zaman saya belum berbayar. Makanya diplesetkan dulu di zaman saya itu tiba sekolah tidak bayar. Begitu bayar berubah jadi sekolah tiba-tiba bayar. Berapa lama antum di Istiba? Setahun. Kalau nggak salah kita pernah jumpa di kelas. Iya pernah Ustadz ajar. Iya. Pelajaran ulumul Quran dan tafsir. Subhanallah, saya jadi malu ini. Antum kan jurusannya di sini sekarang. Yes. Magister ulumul Quran dan tafsir. Aduh, antum nggak usah bilang Pak Imarjan saya ngajar dulu. Masya Allah. Nantilah kita ke situ, ke jenjang itu. Antum di Istiba selama berapa tahun? Setahun. Apa yang antum lakukan di situ? Di Istiba. Apa yang antum permantap? Ilmu apa yang antum dapatkan? Pengalaman antum? Ya di Istiba kan mulai belajar beberapa cabang bidang ilmu. Dan juga saya mulai lebih suka baca buku juga waktu di Istiba. Setiap pekan saya pergi beli buku di Bin Mahdin. Jadi rasanya kaki saya gatal kalau tidak pergi toko buku tiap pekan. Masya Allah. Karena memang ada motor. Iya. Buku apa yang kamu beli? Buku bahasa Arab, bahasa Indonesia? Buku apa saja? Jadi sejak dulu memang antum suka mutalaah, membaca buku ya? Iya, bisa dibilang gitu. Sejak SD sebenarnya sudah mulai suka, SMP sudah suka. Baca dulu majalah-majalah. Dulu kan ada kayak majalah Kiblati, majalah Elfat apa segala. Dulu suka baca itu. Koping Honda. Kalau enggak tahu. Kalau itu bacaan saya dulu. Masya Allah. Berarti di Istiba antum sudah mulai kembali mengembangkan wawasan keislaman ya, ilmu-ilmu syar'i yang lain. Setelah itu lanjut ke Qasim. Antum enggak sempat di Ar-Raya? Enggak sempat. Tidak. Ya, lanjut ke Qasim. Bagaimana antum bisa ke sana? Qasim. Qasim ini ya saya perkenalkan dulu kepada pemirsa. Qasim ini provinsi Qasim, tepatnya di Buraidah. Dia itu kalau bisa dikata letaknya antara ibu kota Riyadh dengan Madinah, pertengahan dia ya. Jadi Riyadh, Qasim, Madinah, Mekah. Iya. Elah, begitu ya. Ya yang ada di gambaran di benak saya. Riyadh, kemudian sekitar 4 jam ke Qasim,
kemudian Qasim Madinah sekitar 5 jam. Kemudian Madinah ke Mekah sekitar 5 jam lagi. Berarti kalau kita dari Qasim ke Mekah sekitar 10 jam. Iya. Ya. Tapi antum selalu naik pesawat kan? Kadang-kadang naik bus. Karena Masya Allah fasilitas kuliah di sana, tiket pesawat sudah dipakai, masih ada milesnya itu yang bisa dimanfaatkan juga kan. Miles. Ya makanya istilahnya ikhwah, ya untuk menikmati fasilitas kelas bisnis di pesawat tidak mesti dengan uang yang banyak. Biasa ikhwah karena khawatir hangus milesnya, akhirnya ya pesan tiket untuk menikmati itu aja sekelas bisnis malah. Tapi gimana tuh? Antum bisa awalnya bisa ke Qasim. Ya, daftar ke Qasim. Jadi daftarnya itu ketika di Setibah mulai daftar. Kita kirim berkas, dititipkan berkas. Kemudian tunggu setahun kemudian pengumumannya Dan nama antum ada di antara yang lulus itu. Bagaimana perasaan antum melihat nama antum tertulis di antara yang diterima untuk mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri, terutama di Saudi Arabia? Ya tentu ya sangat bahagia pasti. Karena impian semua mahasiswa untuk belajar di Saudi. Masya Allah. Jadi subhanallah ada keharuan tersendiri ya waktu antum melihat itu nama antum di situ. Terutama ibu, bagaimana perasaannya? Iya, pasti senang. Senang. Ya, apalagi 2 kakak saya sudah duluan. Duluan di Madinah. 1 Madinah, 1 Qasim. Masya Allah, berarti antum ini yang ketiga ke sana. Ketiga. Luar biasa. Ada min fadli Rabbina, keutamaan dari Allah. Jadi antum semua syar'i, ulum syariah, 1 di Madinah. Sebelumnya ada 1 di Qasim, dan antum menyusul yang terakhir ke Qasim. Tapi pertama kali antum menginjakkan kaki di sana tahun berapa? 2015. Tapi antum langsung masuk kuliah atau apa dulu? Jadi pertama datang itu pembelajaran sudah mulai 2 pekan. Antum telat. Ya terlambat 2 pekan. Jadi kita menghadap, kita dites dulu kemampuan bahasa. Setelah dites, ya saya dan beberapa teman itu berhak langsung ambil jurusan, tidak usah persiapan bahasa. Bukannya wajib itu? Dulu tidak wajib. Sekarang wajib kan? Iya sekarang wajib. Wajib minimal 1 semester. Tapi waktu itu belum. Tergantung hasil tesnya. Dan biasanya yang masuk ke persiapan bahasa itu memang sengaja mengulur-ngulur waktu agar bisa lebih lama di Saudi. Ada sebagian begitu. Tapi kalau di Qasim itu kayaknya hampir jarang sekali yang kayak begitu. Enggak, ada biasa yang pro blow on kalau ditanya. Saya ingat ada ikhwah kan, program doktor di negara lain jurusan bahasa, dia mulai dari persiapan bahasa. Nggak usah sebut namanya. Ini bukan blow on, ini menunjukkan kecerdasan beliau. Ya, karena beliau fokus menyelesaikan S3-nya, jurusan doktor, jurusan bahasa, doktor ini, disertasi doktornya. Tapi dia di Qasim mulai persiapan bahasa. Masya Allah. Dan banyak yang seperti itu Ustaz Asrian. Ya, niatnya itu memang supaya lebih lama-lama di Saudi, dia bisa mengambil faidah dari talaqi dengan para masyayikh. Ya, bisa juga mengambil faidah selalu berziarah ke Mekah dan Madinah, dan juga membantu tamu-tamu Allah, ya, berkhidmat kepada mereka. Masya Allah. Jadi antum cuma 1 tahun di persiapan bahasa. Oh enggak ya, afwan, langsung ya, langsung masuk. Bagaimana rasanya langsung berhadapan dengan masyayikh, dengan penutur Arab gitu? Ya cuma waktu itu karena terlambat itu saya bilang. Kemudian setelah hasil ujian tes bahasa ternyata kita bisa langsung syariah. Tapi karena terlambat 2 pekan kita tidak diizinkan masuk di kuliah. Jadi saya minta bagaimana kalau saya masuk persiapan bahasa saja semester 4. Mereka enggak terima juga karena katanya di kelas sudah banyak orang. Jadi selama 1 semester kita kosong itu cuma talaki saja. Talaki tiap pagi belajar ajurumiyah, malam akidah wasitiyah waktu itu di masjid. Begitu selama 1 semester, nanti awal 2016 baru mulai perkuliahannya. Oh begitu, berarti antum ada fatrah menunggu ya. Ya tapi itu dimanfaatkan untuk talaki dengan para masyayikh. Di masjid kampus itu kan banyak halaqah. Waktu itu di Buraidah, belum di kampus. Langsung di kampus. Belum.
masih di Jaraknya Buraidah. Sekitar 30 30 kilo. menit Iya 30. juga dari Buraidah kalau mau ke sana kan. Nah, Taib, masya Allah. Setelah antum masuk kuliah gimana rasanya? Ini kan bagus juga ini. Sebelum masuk kuliah yang resmi, antum terbiasa mendengarkan penutur Arab dari lewat talaki itu, ya kan? iya. Masya Allah, masya Allah. Taib, jurusan apa antum ambil? Apa yang sudah antum dapatkan? Kan S1-nya berarti selesai di Qasim kan? Iya. Kalau S1 jurusan di Rosat Islamiyah. Ya, di Rosat Islamiyah. Taib. Terus Al-Quran juga tetap jalan antum? Ya, murojaah hafalan Quran seperti biasa, harian. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang syekh dari Burma, tinggal di Buraidah, Qasim. Dia bilang, Asri itu murid saya. Dan saya sudah memberikan sanad riwayat Hafs an Asim kepada beliau. Iya. Ada nggak? Iya, Siapa beliau itu? Syekh Ibrahim Al-Makki. Al-Makki. Iya, kita Jadi ijazah antum dari beliau. iya, kita setoran qiraah Asim dari beliau selama 2 semester. 2 semester. Kenapa bisa? Karena beliau di Buraidah ya? Waktu itu memang ada diadakan program seperti itu di kampus, di masjid Fakultas Syariah. Dan beliau salah satu dari Beliau salah satu muhafiznya, yang muhafid. musyrifnya. Antum selesai menyetorkan hafalan ke beliau sampai mendapatkan ijazah. Nah, 4 tahun ya selesai S1. iya. Bagaimana perjalanan antum selama 4 tahun itu? Antara kampus dengan masjid dengan apalagi mat'am, ya kehidupannya di situ kan, circle-nya di situ. Bisa antum ceritakan sedikit kepada pemirsa fasilitas apa yang antum dapatkan? Ini toban min bab tahadduts bi ni'mah, menceritakan nikmat. Mungkin termasuk juga bocoran mukafaahnya bagaimana. Ya. Baik. Ya, jadi ya salah satu nikmat dari Allah yang luar biasa di Saudi itu karena kestabilan negaranya, baik dari ekonomi, keamanan, sehingga semua yang datang ke sana itu bisa belajar dengan baik ya. Termasuk kita mahasiswa diberikan beasiswa, dan mau serius belajar itu banyak juga selain kampus juga di masjid itu banyak majelis para ulama. Dan kalau S1 disitulah sebenarnya waktu kalau kita mau benar-benar serius untuk taksil, untuk menguatkan pondasi keilmuan di S1 itu sebenarnya. Jadi ya hendaknya dimanfaatkan dengan baik ya. Termasuk fasilitas tiket pulang setiap tahun. Iya. PP. Setiap Kemudian tahun. mukafaah setiap bulan. Ada juga badal imtiaz kalau nggak salah. Iya. 2 semester berturut-turut nilainya mumtaz. Iya. Ada lagi. Dulu bahkan setiap semester. Kalau mumtaz setiap semester ada dapat. Ada. Kemudian dikasih juga biaya pengurusan semuanya. Kemudian dikasih lagi apa? Biaya buku. Iya. Badal kutub. Badal kutub Pengganti beli buku. Luar biasa. Berarti betul-betul nikmat ya. Ya subhanallah. Jadi 4 tahun itu antum menyelesaikan S1. Taib. Lepas itu kan antum lanjut S2 lagi. Di Qasim. Sekarang sudah semester? Sekarang sudah cukup, sudah pas 4 tahun. Sudah mau kalau masuk semester berikutnya itu masuk ke tahun kelima. Dia sudah semester akhir? semester tambahan. Fursa idhafiyah ya. Baik, berarti antum sekarang bagaimana bisa lanjut ke S2? Apakah melalui tes lagi atau direkomendasikan oleh dosen atau seperti apa jalurnya? Iya, waktu mau daftar S2 memang ada ujiannya juga, ikut ujiannya juga ditambah rekomendasi dari Syekh kami, Syekh Musa'ad waktu itu yang membantu. Dan memang waktu itu memang banyak orang yang lolos ke S2 itu dari bantuan rekomendasi beliau. Masya Allah. Terus waktu antum mulai perjalanan di S2 gimana rasanya? Berat atau tidak ada bedanya dengan S1 seperti apa? Iya, awalnya berat ya karena tiap pekan disuruh nulis makalah bahas yang tidak biasa sama sekali kita lakukan sebelumnya. Tapi sekarang sudah terbiasa ya nulis makalah. Bahkan sekarang kan sudah nulis risalah tuh. Yes. Sudah tahap-tahap penyelesaian kan? Apa judulnya?
Kalau bahasa Arabnya itu manhaj Abdul Hamid Al-Khatib fi tafsir. Metode Syekh Abdul Hamid Al-Khatib di tafsir. Al-Mankabawi itu ya, dari ulama dari Indonesia ya. Bapaknya yang dari Indonesia. Bapaknya dari Indonesia. Bisa kenapa antum memilih topik itu? Apa yang ingin antum tahqiq dalam memilih judul itu? Atau ini masyru' atau seperti apa? Bagaimana? Jadi itu kan kisahnya, jadi ada senior kita yang sudah lebih dulu ambil judul akidahnya. Terus saya main ke kamarnya. Saya lihat-lihat dia baca apa itu. Saya lihat ini kayak bagus, saya baca nih. Ternyata buku tafsir karya beliau. Dan setelah dicek-cek ternyata belum ada yang nulis tentang ini. Akhirnya saya kepikiran untuk ambil judul ini. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga Syekh Maulana kalau nggak salah, Ustadz Maulana Leida ya. Iya. Juga berkaitan dengan lain. Ayahnya. Ya, Ustadz Maulana itu membahas ayahnya. Ahmad Al-Khatib. Kalau antum? Anaknya Al-Mankabawi. Itu bagaimana sih silsilahnya itu? Apakah memang ayahnya yang ke Mekah atau gimana tuh? Jadi kalau sebenarnya nenek moyangnya itu berasal dari Hijaz. Yang hijrah ke Sumatera. Terus nanti di Sumatera dia dinikahkan sama orang lokal dan menjadi pendakwah di Sumatera. Terus berketurunan. Terus nanti lahir Syekh Ahmad. Nah, beliau kemudian hijrah ke Mekah. Ketika masih muda, masih kecil, berhijrah ke Mekah. Dan nanti di sana beliau menikah dengan orang di sana, orang Kurdi, dan lahirlah nanti anak bungsu beliau itu Abdul Hamid, anak yang paling bungsu. Kalau nggak salah ada cucunya Syekh Bahjat itu cucu ya? Iya, sudah sebenarnya cucu dari cucu. Cicitnya? Iya, Syekh Amir Bahjat itu. Cucunya. Tapi ada anaknya di Madinah, masih ada? Di Jeddah kalau anak kandungnya Syekh Abdul Hamid masih ada yang hidup di Jeddah. Masya Allah. Jinsiyah Saudi ya? Jinsiyah, warga negara Saudi. Saudi ya? Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana, sudah berapa halaman sekarang? Ya belum, kalau dengan daftar isi mungkin sekitar hampir 300 mungkin. Sulit nggak mendapatkan referensi? Ya namanya nulis risalah kayaknya memang berat. Bukan cuma rindu yang berat. Nulis risalah juga ya. Masya Allah. Dan niat antum insya Allah setelah munaqasyah nanti sidang lanjut dokter lagi? Insya Allah ada niat lanjut di dokter. Tempat yang sama atau antum mau mencari tantangan baru di tempat lain atau gimana? Iya sebenarnya Kak, ya kalau maunya di tempat lain juga supaya kita coba juga tempat lain. Iya. Karena sudah hampir 10 tahun di Qasim. Betul ya. Sebenarnya sudah berhak antum dapat kewarganegaraan Qasim. Tapi mau mencari di tempat yang lain. Enggak ada kepikiran, enggak disuruh balik oleh ibu bahwa ini udah terlalu lama kamu di sana. Menikahnya antum kapan? Dari 2017. Selama waktu kuliah di sana? Iya. Atau waktu SMA? Masih kuliah di Saudi. Kuliah di Saudi antum balik menikah? Iya. Oh begitu. Tidak ada komplain dari istri, udah kelamaan kita ini LDR terus. Ya, masa sekali setahun aja liburan kita jumpa? Enggak pernah gitu. Ya, kalau sampai komplain tidak. Enggak ya. Berarti talibah ilmu juga ya, senang bahwa suaminya pergi itu untuk umat. Dan umat. Masya ibu juga begitu kan? Iya. Merasa bahwa ini perjuangan, Masya Allah. Berarti antum ada niat untuk atau ada niat untuk balik ke Indonesia aja melanjutkan dokter nanti, ini bukan sedikit rencana-rencana antum seperti apa supaya lebih dekat dengan keluarga, bisa juga antum lebih berdakwah ke masyarakat yang memang sudah selalu menunggu antum untuk balik ke tanah air. Iya, memang kalau mau lanjut S3 ada keinginan, cuma tempatnya yang belum tahu apakah langsung di sana atau tidak. Nantilah saya lihat kalau setelah selesai sidang. Iya, karena biasanya juga sebelum sidang itu biasanya bilang, aduh udah capek, cukuplah ini. Ternyata setelah sidang, ternyata mau lanjut lagi.
Banyak begitu teman-teman saya lihat. Masya Allah. Taib. Apa obsesi seorang Ustadz Asri yang tertinggi atau cita-cita yang masih terus berusaha untuk diwujudkan? Duniawi atau ukhrawi? Kalau duniawi sebenarnya, kalau mau jadi pengusaha besar juga kayaknya enggak kepikiran. Saya bukan tipikal orang yang pintar, yang pintar jual-jualan gitu, tidak. Masya Allah. Ya mungkin yang penting hidup seperti biasa lah. Kafafana. Nah. Yang penting cukup sehari-hari mungkin. Iya. Pas-pasan gitu. Pas mau makan ada, pas mau ini ada. Masya Allah. Kalau ukhrawiyah? Terus belajar saya. Belajar, terutama berkaitan dengan Al-Quran. Saya terinspirasi dengan Ibnul Jauzi itu. Jadi dulu waktu saya di Setiba itu saya baca bukunya Ibnul Jauzi, namanya Saidul Khatir. Itu kan beliau isinya itu curahan-curahan hatinya. Iya. Ada bukunya itu Saidul Khatir, bisa diperlihatkan ke? Ada buku Saidul Khatir Ibnul Jauzi di sini. Ada. Coba ambil. Ini dia. Pas sekali nih. Nah, ini buku Saidul Khatir ya. Saidul Khatir artinya apa? Curahan hati. Iya, dia kumpulan kayak buku diarinya. Buku diarinya. Jadi saya ingat beliau sebutkan di situ, itu semangat beliau itu tidak, ketika belajar itu tidak terfokus ke satu bidang. Semua beliau mau pelajari. Masya Allah. Ya, makanya begitu juga orangnya. Kalau kita lihat karya tulisnya juga seperti itu. Makanya saya lihat status antum di WhatsApp itu biasa bacaannya ke tafsir, biasa ke sejarah, biasa ke ini. Jadi memang antum suka tafannun, mengumpulkan semua wawasan itu. Masya Allah. Ya, luar biasa. Saidul Khatir. Dan ternyata bisikan-bisikan hatinya beliau tuliskan dalam sebuah buku ya. Antum bisa menuliskan buku juga nanti itu Saidul Khatir Ustadz Asri ya. Masya Allah. Tapi apa pesan antum Ustadz untuk para syabab, para pemuda ini, mungkin di antara bagian penutup dari podcast kita ini, pesan-pesan antum dan apa harapan antum dari para syabab ya? Untuk anak muda, apapun bidangnya apapun, mau seorang pebisnis atau seorang kuliah di kampus umum, atau jangan lupa untuk selalu ada waktu untuk belajar ilmu agama. Memang ada waktu, bukan nanti ada waktu. Bukan nanti ada waktu, iya, tapi harus adakan waktu itu adakan. harus. Terus pesan khusus yang berkaitan dengan Al-Quran Ustaz? Ya, kalau untuk para penuntut ilmu itu ya sebenarnya boleh dikata harus hafal Quran memang. Penuntut ilmu harus hafal. Iya, harus. Karena itu asasnya kan? Iya, karena ya itu pondasi paling pertama. Hafal Quran itu. Baru setelah itu dia mengembangkan dirinya pada ilmu yang dia cari, dia tuntut itu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Jazakallah khairan. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ini, Masya Allah. Ya kurang 5 menit. Ustaz, kita tutup dengan smash. Ya mungkin mata yassara minal Quran. Kita perdengarkan sedikit kepada pemirsa kita, hatta nu'attir majlisana, sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis. Fadhal Ustaz, mata yassar. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita termasuk yang disebutkan di akhir ayat yang dibacakan Ustadz Asri tadi, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan menjadikan hari terbaik kita saat berjumpa dengan Allah, dan syaratnya adalah mengerjakan amalan saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan Ustadz Asri. Ingin rasanya berlama-lama tapi ya masih banyak agenda dakwah lain yang menunggu antum dan kita semua. Ya, semoga perjumpaan ini dirahmati oleh Allah dan bisa memberi inspirasi. Syukran mewakili para pemirsa, antum telah menyempatkan waktu hadir bersama dengan kami. Berterima kasih. Barakallahu fiik habibana, kurang lebih 1 jam tidak terasa kita bersama. Ya, dan juga syukran kepada para pemirsa yang telah setia dengan episode ini. Insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu, di kesempatan berikutnya dengan tamu-tamu yang lain insyaallah. Jangan bosan-bosan Ustaz, kapan-kapan diundang lagi ya. Siap. Ya insyaallah, jazakallah khairan dan selamat jalan kembali ke Saudi untuk melanjutkan ilmu syar'inya, dimudahkan segala urusan insyaallah. Jazakumullah khair. Demikian barakallahu fikum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati.